Dia adalah satu-satunya pembalap dalam sejarah yang memenangkan balapan MotoGP dalam 3 dekade berbeda. Dekade 2000-an, masa tahun 2010, dan 2020. Salah satu pebalap MotoGP modern tersukses dengan raihan 15 kemenangan dan 62 podium. Menjadi runner-up sebanyak 5 kali, dan dijuluki sebagai The Professor karena perhitungannya yang detail dalam setiap pendekatan dan gaya balapannya. Ia pun sering dipanggil Desmo Dovi karena mampu mengendalikan liarnya motor Ducati, dan 3 kali menjadi runner-up di ajang MotoGP bersama Ducati. Lahir di sebuah kota di Italia bernama Forlimpopoli, Andrea adalah anak dari seorang pembalap motor Sisilia, Antonio Dovizioso. Sejak kecil ia sudah dekat dengan hal balap. Bakatnya mulai terasah ketika ia memenangkan Aprilia Racing Challenge kelas 125. Bocah 14 tahun itu adalah anak emas yang siap untuk bertarung di ajang-ajang selanjutnya. Dan ia pun mulai menarik perhatian para manajer profesional untuk berlaga di kejuaraan dunia. Pada tahun 2001 semua kisah indah pembalap dimulai oleh seorang Andrea. Setelah menang kejuaraan Eropa 125cc, ia juga mulai berkompetisi dalam balapan kejuaraan dunia MotoGP 125cc atau sekarang yang lebih dikenal dengan Moto3. Sirkuit Mugello adalah sirkuit pertama yang ia rasakan di panggung kancah dunia. Dovi pertama kali menjadi terkenal dengan memenangkan kejuaraan dunia 125 pada tahun 2004. Di musim itu ia mencatatkan 5 kali kemenangan dan 6 podium. Hasil manis di musim tersebut yang membawanya menjadi juara dunia Moto3 dengan torehan 293 poin bersama tim Scott Honda. Setelah menjadi juara ia pun naik ke kelas 250cc yang saat ini adalah Moto2. Di musim pertamanya bersama kelas ini, 5 podium ia torehkan dan finish ketiga di klasemen akhir. Dia juga memenangkan penghargaan Rookie of the Year. Musim 2006 ia terus memenangkan 2 balapan di Barcelona dan Estoril dan finish di podium sebanyak 11 kali. Dia berjuang untuk kejuaraan hingga balapan terakhir musim ini, tetapi harus puas di posisi kedua di belakang Jorge Lorenzo. Ia merasa kembali tertantang untuk memenangkan gelar juara Moto2 250 di musim selanjutnya, namun sekali lagi ia belum dapat mengulang apa yang didapatnya saat di Moto3 dan mendapat tempat ketiga di klasemen akhir. Pada tanggal 15 September tahun 2007, Dovizioso mengumumkan bahwa ia akan pindah ke kelas MotoGP musim 2008. Pada debutnya di kelas utama, Dovi tancap gas dengan finisi di tempat keempat pada race pertama di Qatar, melewati Valentino Rossi di lap akhir. Sepanjang musim, Dovi adalah salah satu pembalap Honda yang paling konsisten, beberapa kali menempati posisi keempat dan kelima, dan meraih podium ketiga di MotoGP Malaysia di Sepang. Di musim pertamanya, ia menempati posisi kelima di klasemen akhir. Kepercayaan diri Dovi makin meningkat setelah semusim bersama tim satelit kemampuannya meningkat. Musim berikutnya, ia digait Repsol Honda untuk membalap di tim utama menggantikan Hayden. 2009 adalah tahun pertamanya memenangkan kejuaraan di kelas MotoGP saat balapan di Donington Park. Ia adalah pebalap yang konsisten selalu finish di rombongan terdepan, suatu hal yang sangat baik, kata media mengatakan kepada dirinya. Tahun 2011 menjadi saksi bagaimana pembalap ini mengganas dan menjadi lawan yang sulit dan menyusahkan bagi Rossi, Simoncelli, bahkan Stoner. Beberapa race mereka sering bertarung memperebutkan posisi dan menjadi lawan yang cukup kuat. Di tahun ini Honda memilih 3 rider hebat di tim utama, yaitu Stoner, Pedrosa, dan Dovi. Namun setelah musim ini Dovi dikecewakan karena peraturan kembali berubah dan tim utama hanya terdiri dari 2 rider. Dan Honda mendepaknya ke tim satelit.
Ia menolak dan lebih memilih debut bersama Yamaha Tech3. Bersama Yamaha Tech3 di tahun 2012. Ia berhasil konsisten kembali setelah selalu finish di gelombang terdepan, mendapatkan 6 podium yang membuatnya menduduki klasemen keempat. Melihat potensi pada Dovi, hal ini yang membuat Ducati tertarik menggaetnya setelah Rossi dinilai buruk bersama Ducati di tahun itu. Dovi akhirnya menandatangani kontrak dan pindah ke tim Factory Ducati pada tahun 2013. Suatu kebanggaan bagi saya pebalap Italia dapat membalap dengan motor Italia, kata Dovi. Ducati pada saat itu dikenal sebagai motor yang sangat tidak ramah, arogan, anjay dan susah dikendalikan. Hal ini pun membuat pebalap sekelas Rossi pindah. Di masa periode itu hanya Stoner yang mampu menghadapi ganasnya Ducati. 2012 adalah masa tersulit bagi kami. Saat ini kami dalam performa yang buruk dan terakhir tim kami juara balapan pada 2010 oleh Stoner, kata manajerial Ducati saat itu. Di musim pertamanya dengan Ducati, Dovi tidak terlalu buruk. Finish ke-8 klasemen. Namun hasil ini justru dinilai positif. Di tahun pertamanya Dovi mampu finish melebihi rekan setimnya, yaitu Hayden dan Cal Crutchlow. Di tahun selanjutnya, performa Dovi meningkat ke arah positif. Ducati terus berkembang. Puncaknya adalah tahun 2017. Dapat dikatakan di sepanjang tahun ini adalah pertarungan antara Dovi dan Marquez. Mereka saling bergantian podium, bertarung di setiap balapan dan menjadi tahun Ducati dan Dovi on fire. Setelah masa sulit, Ducati mampu memberikan perlawanan yang sengit bagi Honda yang saat itu selalu menjadi juara dunia. Di musim ini Dovi seakan sudah menyatu dengan mesin Desmo milik Ducati. Desmo Dovi menjadi lawan yang sengit bagi Marc Marquez. Namun Dewi Fortuna sepertinya seakan masih enggan berpihak pada Dovi. Sedikit lagi ia mencapai kemenangan dan menjadi raja, tapi sayangnya ia selalu menjadi yang kedua. Babak final GP Valencia yang dimenangkan Marquez membuat Dovi kembali menjadi runner-up. Musim tahun 2017 sampai tahun 2019 adalah yang terbaik bagi pebalap Italia itu. Ia mencatatkan sejarah, menorehkan poin tertinggi sepanjang ia membalap di MotoGP, dan menjadi salah satu pebalap asal Italia yang mampu mengendalikan Ducati. Tahun 2020 menjadi awal kurang enaknya hubungan Dovi dan Ducati, banyaknya generasi pebalap muda, dan performa yang menurun membuat Dovi akhirnya hengkang dan cuti 1 tahun dari dunia balap GP. Saya merasa masih belum puas. Saya menginginkan motor yang terbaik, tapi saya harus istirahat sejenak untuk memikirkannya. Di fase cutinya ini ia beberapa kali test ride dengan Aprilia. Dovi seakan ingin menemukan tim dan motor yang terbaik baginya. Aprilia menawarkan spek utama dan posisi penting menggantikan Ianwan yang mendapat hukuman. Pada akhirnya ia memutuskan bergabung dengan tim satelit Yamaha, tim yang pernah membesarkan namanya. Di akhir tahun-tahun Dovi membalap, ia merasa sangat senang bisa kembali mengendalikan YZR-M1. 2022 adalah tahun balap terakhir bagi pebalap itu. Pria berusia 36 tahun, telah memutuskan pensiun lebih cepat di musim 2022 saat GP San Marino. Meski sudah tidak membalap, kita patut berikan tepuk tangan yang meriah, karena Dovi telah mewarnai GP. Dovizioso finish di 5 besar dalam 10 dari 13 musim MotoGP pertamanya, dan dianggap sebagai salah satu pembalap MotoGP terbaik yang tidak memenangkan kejuaraan dunia MotoGP.